Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan STB untuk televisi digital produksi lokal, yaitu Tanaka T2 Sniper. Tanaka T2 Sniper ini hadir dengan dua versi. Versi yang pertama berwarna hitam dan versi yang kedua berwarna merah putih. Yang akan kita review berwarna merah putih. Untuk kedua versi tersebut dari segi spesifikasi maupun fitur adalah sama saja. Harga saat sekarang ini di pasaran berada pada range Rp185.000 sampai dengan Rp200.000. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk fitur yang dimilikinya standar saja sih, hampir sama seperti STB televisi digital yang lain. Untuk resolusi mendukung Full HD, Time Shift, EWS, kemudian MPEG 4, USB port, PVR ready, dan juga mendukung USB Wi-Fi dongle. Namun nanti kita akan cobakan juga ya dengan menggunakan USB Ethernet LAN adapter. Terdapat fitur khusus yang disebut dengan Super Cache. Super Cache ini sama saja seperti Mi Cache. Selain itu juga mendukung fitur yang lain seperti SAT2IP, sama seperti di VB2IP sebenarnya. Mendukung beberapa aplikasi seperti video, YouTube, WeTV, TikTok, dan juga mendukung untuk live screen. Kemudian dapat diupdate firmware-nya melalui OTA. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini. Pertama kita mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun. Dan berikut ini merupakan jaringan service centernya di seluruh Indonesia. Kita juga mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Pastinya untuk buku petunjuk ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Untuk kualitas kabel RCA-nya ini lebih bagus ya jika dibandingkan dengan kabel RCA yang kita dapatkan pada STB televisi digital yang lain. Akan tetapi bagi pengguna televisi LED, LED ataupun yang sejenisnya, untuk kabel HDMI-nya tidak disediakan, jadi harus dibeli secara terpisah. Dan ini merupakan adaptor yang digunakan. Outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Mungkin bisa kelihatan, sudah standar colokan yang ada di Indonesia. Untuk build quality-nya sih standar saja sih, saya perhatikan tidak istimewa juga, termasuk dengan kabelnya ini. Kabelnya ini sih khawatir saja cepat putus. Dan kita juga sudah mendapatkan baterai AAA sebanyak 2 buah, dan untuk baterainya ini sudah ber-SNI. Nah, ini ada tulisannya ya. Dan ini merupakan remote control yang digunakan. Bisa dilihat tombol-tombolnya, kelengkapan tombolnya. Dari tombol yang tersedia ini sudah bisa kita tebak ya, untuk remote controlnya ini tidak mendukung untuk infrared learning function. Jadi ini hanya bisa digunakan hanya untuk remote STB televisi digital saja, tidak bisa digunakan sebagai pengganti remote televisi. Sensasi pada saat menekan tombol-tombol pada remote controlnya ini cukup empuk juga, cukup nyaman juga, dan tombolnya ini terbuat dari karet. Lalu pada sisi bagian belakangnya ini ada untuk baterai ya. Baterai seperti yang terlihat tadi menggunakan 2 buah baterai AAA. Desain rancangannya standar, quality build up juga standar. Lalu ini merupakan receivernya atau STB-nya Tanaka T2 Sniper tersebut, warna merah putih limited edition, jadi ini sangat cocok sekali untuk dikoleksi. Pada posisi bagian atasnya ini terdapat ventilasi udara, dan juga terdapat pada sisi bagian kanan, termasuk pada bagian kiri dan di bagian bawahnya. Dengan demikian tentunya sirkulasi udara menjadi lebih lancar dan mudah-mudahan saja tidak akan terjadi overheat, apalagi di bagian dalam jika kita perhatikan juga sudah dilengkapi dengan heatsink. Untuk build quality ya, ini terbuat dari casingnya itu adalah plastik, dan jujur saja plastiknya ini ringkih, terkesan sangat ringkih sekali. Begitu juga dengan tombol-tombolnya ini, ya dibuat asal jadi saja sih kalau saya memperhatikannya. Jadi sepertinya ya terkesan over price ya kalau saya lihat ya. Terkesan lebih mahal saja, tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Apalagi fitur yang dimiliki ya biasa-biasa saja, namun sekali lagi ini sangat cocok sekali untuk dikoleksi. Front panel adalah seperti yang terlihat, banyak tombol di sini, cukup lengkap sekali tombolnya. Namun tombolnya ini ya sangat tidak enak sekali ya, sangat
ya tidak presisi sih goyang seperti ini, bisa diperhatikan ya. Lalu ini adalah LED display-nya. Kemudian di posisi bagian belakangnya terdapat banyak port, di mana terdapat port untuk adaptor, kemudian RCA port, HDMI, kemudian port USB. Port USB ini ada 2. Dan rancangannya sih cukup bagus ya, dibuat tidak berjenjang turun ke bawah seperti itu, bertingkat namun menyamping, lebih bagus seperti ini. Kemudian juga terdapat port untuk RF in, ini adalah untuk antena, kemudian RF out. Jadi kalau ingin diparalelkan dengan STB televisi digital yang lain, dapat dengan menggunakan RF out ini. Pada sisi bagian bawah tadi juga sudah saya perlihatkan, dan selain ventilasi udara, di sini juga terdapat pad yang terbuat dari karet, sehingga kalau kita taruh di atas meja tidak mudah untuk bergeser. Lalu bagaimana dengan fitur kualitas yang dimiliki oleh receiver ataupun STB ini? Apakah ini sesuai dengan harapan kita? Baik, selanjutnya kita coba untuk menyalakan saja. Seperti biasa, tampilan booting simpel dengan logo dan tulisan Tanaka. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 17 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Sebelum kita mereview lebih jauh, perlu diketahui dan jangan kaget, respon remote control pada STB ini kurang responsif, masih terdapat delay beberapa saat. Tampilan grafik user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi yang lengkap untuk channel yang sedang ditonton seperti resolusi, format kodek, kekuatan dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama seperti yang terlihat pada Finder Matter yang saya gunakan ini. Tidak akurat dan jauh lebih tinggi. Hampir sama seperti STB sebelumnya yang sudah pernah kita review. Namun demikian, tuner Tanaka T2 Sniper ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih dapat di-lock dengan baik, tanpa ada freeze pada salurannya seperti pada TV One, Antv, Trans 7, dan Trans TV. Untuk pengaturan resolusi, tidak perlu masuk ke pilihan resolusi pada menu seperti yang terdapat pada kebanyakan STB yang beredar. Terdapat tombol quick button format pada remote control, jadi cukup dengan menekan tombol itu saja. Perpindahan antar channel lancar dan hanya terdapat pilihan freeze untuk antar perpindahan channel tersebut. Dengan argan oil, protein, dan vitamin E. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Dengan fitur record dan time shift maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses persiapan. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tanaka T2 Sniper memiliki tampilan menu yang cukup menarik layaknya seperti Android Box. Berikut pilihan menu pada STB ini. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel tersebut akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan lingkup volume berfungsi untuk pengaturan volume. Dapat diatur per channel untuk menghindari terjadinya over volume atau disamaratakan untuk semua channel yang tersedia. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali.
Fitur yang tidak dimiliki oleh semua STB TV digital. Tanaka T2 Sniper mendukung satu IP dan DVB to IP. Jadi ada dua fitur sekaligus ya, satu IP dan DVB to IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Snipercast dan VLC terlebih dahulu pada smartphone. Untuk fitur satu IP dapat dengan menggunakan aplikasi Snipercast, di mana kita hanya dapat menonton satu channel yang sama pada beberapa smartphone. Sementara fitur DVB to IP, kita dapat menyaksikan beberapa channel yang berbeda pada transponder yang sama pada beberapa smartphone. Untuk kecerdasan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang berbeda. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan cara mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. STB ini dapat terkoneksi ke jaringan lokal dan internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle dengan chipset RT dan MT, serta dengan menggunakan USB to LAN Ethernet adapter. Tentunya dengan menggunakan USB to LAN Ethernet adapter, koneksi menjadi lebih stabil. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan menggunakan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Tidak hanya YouTube saja, Tanaka T2 Sniper juga mendukung aplikasi lain, diantaranya seperti video dan WeTV. Kebanyakan STB TV digital yang beredar saat ini, untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi standar definition berjalan dengan lancar, namun tidak untuk resolusi HD dan Full HD. Untuk menambahkan channel IPTV dapat dilakukan dengan cara mengimport file dengan format M3U yang sudah tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Tidak hanya sekadar STB televisi digital saja, Tanaka T2 Sniper juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perakiraan cuaca, maka hal ini dapat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. Perlu diketahui, STB ini tidak mendukung fitur HFC atau H265 dan Dolby Audio. Bagi yang mencari STB televisi digital yang mendukung fitur DVB to IP, di mana kita dapat menyaksikan beberapa channel yang berbeda dalam transporter yang sama dengan menggunakan beberapa smartphone, maka Tanaka T2 Sniper ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Fitur Snipercast bukanlah fitur baru. Pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini dengan nama yang berbeda. Banyak yang bisa digali dengan fitur tersebut. Silakan install aplikasi tersebut di smartphone. Tanaka T2 Sniper tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Snipercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Pada saat menggunakan fitur Snipercast, setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di-standby-kan. Dengan Snipercast, kita juga dapat melakukan mirroring dan masih banyak fitur lainnya. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,8 watt saja dan 0 watt dalam keadaan standby. Kebutuhan daya listrik yang terpakai yang sangat kecil sekali. Walaupun ruang box tergolong kecil dengan posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas bawah dan kiri kanan, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 27 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, temperatur reservoir ini terpantau di angka 48,6 derajat Celcius. Hal yang cukup mengganggu dari STB ini adalah respon remote control yang kurang responsif seperti yang disebutkan di atas. Terkadang terdapat delay di saat tombol sudah ditekan. Namun untuk remote control Tanaka T2 Sniper juga dapat dengan menggunakan remote control Nusantara HD. Tanaka T2 Sniper tidak mendukung fitur DMP dan DMR. Jadi jika ada yang mencari kedua fitur tersebut, maka receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Desain kecil minimalis, tuner cukup sensitif dengan sudah tertanam fitur Snipercast, mendukung banyak aplikasi seperti YouTube, YouTube Kids, MyTube, WeTV, dan video, dapat terkoneksi ke internet dengan Wi-Fi dongle chipset RT maupun MT dan USB LAN Ethernet adapter, dibanderol dengan harga Rp185.000, walaupun tidak mendukung HFC H265 dan Dolby Audio. STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan, dan tentu saja ini juga cocok untuk dikoleksi mengingat STB ini merupakan limited edition.
Baik, demikianlah video review Tanaka T2 Sniper. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.